Assalamualaikum Baraya, mudah-mudahan Baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baraya, topik kali ini yaitu tentang kelom gelis khas kota Tasikmalaya. Apa itu kelom gelis, Baraya? Kelom gelis merupakan produk kerajinan khas Tasikmalaya. Berbicara kelom gelis akan erat kaitannya dengan satu wilayah yang disebut Gobras, yang menjadi sentra pengrajin kelom gelis sejak dahulu. Akan tetapi nama Gobras tidak tercatat dalam peta administrasi pemerintahan karena sudah diganti menjadi Dusun Rahayu. Meskipun demikian, Gobras lebih populer dibandingkan dengan Dusun Rahayu. Dulu, sebelum kerajinan kelom gelis muncul, wilayah Gobras memang dikenal sebagai pengrajin kelom atau bakyak sejak zaman dulu. Nama kelom diperkirakan diambil dari bahasa Belanda, klompen, yang artinya sandal kayu. Kelom dari Gobras saat itu pun adalah sejenis alas kaki yang dibuat dari bahan baku kayu dan bagian atasnya diberi tali hitam dari bahan ban bekas sebagai sabuk pengikat. Kelom seperti itu bisa dipakai oleh pria maupun wanita, anak-anak juga dewasa. Sampai saat ini pun kelom masih dapat ditemukan. Misalnya kelom di masjid biasanya digunakan sebagai alas kaki saat berwudu. Selain membuat kelom, mereka juga membuat gamparani, alas kaki yang dibuat dari bahan kayu dengan ciri khas ada lilingga atau bagian atas gamparan yang dicapit oleh ibu jari kaki dan jari kaki yang kedua. Gamparan biasanya digunakan oleh kaum pria. Dari sinilah cikal bakal kemampuan warga Gobras dalam membuat kelom gelis. Kelom gelis merupakan salah satu hasil kerajinan khas kota Tasikmalaya berupa alas kaki wanita yang terbuat dari bahan baku kayu. Kelom diperkirakan diambil dari bahasa Belanda klompen yang artinya sandal kayu, sedangkan gelis berasal dari bahasa Sunda yang artinya cantik. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kelom gelis berarti sandal kayu yang cantik. Disebut kelom gelis karena tampilan alas kaki dari kayu tersebut tampak indah dengan cat warna-warni, ukiran motif-motif yang menarik, dan konon kaum wanita yang memakai alas kaki tersebut akan tampak cantik, anggun, dan mempesona. Latar belakang munculnya kerajinan kelom gelis dimulai lebih kurang pada tahun 1950. Pada saat itu ada seorang warga Gobras bernama Pohar, versi lain menyebut nama Ohir, sering pergi ke Bandung. Ada kemungkinan dia di Bandung bekerja sebagai buruh di sebuah tempat produksi sandal. Pada suatu ketika dia dengan Suryo, Ujer, dan Acep Umar berembuk ingin menciptakan sandal mentah dari kayu atau kelom gelis mentah atau kelom gelis bagian bawahnya atau disebut bodasan. Rencana tersebut berhasil diwujudkan oleh keempat orang itu berupa kelom gelis mentah yang polos atau tanpa ukiran. Akan tetapi untuk menyelesaikan kelom gelis mentah tersebut menjadi kelom yang siap pakai atau lengkap dengan bagian atasnya cukup sulit. Mereka tidak memiliki ilmu yang memadai untuk itu. Akhirnya mereka membawa produk tersebut ke Bandung untuk dijual dan ternyata laku. Kemudian mereka mendapat pesanan kelom gelis mentah dari Bandung dengan model yang baru, yakni kelom gelis hiasan ukiran. Pesanan tersebut menantang mereka untuk berkreasi lebih baik lagi. Ide awal untuk ukiran terinspirasi dari lingkungan sekitar, yakni membuat ukiran kelom gelis mentah motif bunga. Hasil kreasi mereka ternyata banyak disukai konsumen. Pemasaran yang tadinya terbatas hanya ke Bandung terus merambah hingga Jakarta. Keberhasilan mereka menjadi pengrajin kelom gelis menggoda para warga setempat, termasuk pengrajin rancang untuk payung gelis pada masa itu terjun menekuni kerajinan kelom gelis. Sejak itulah warga Gobras mulai menjadikan pengrajin kelom gelis sebagai mata pencaharian utama mereka yang mengalami masa kejayaannya sebagai pengrajin kelom gelis. Kelom gelis yang dibuat oleh pengrajin ada yang berukir dan ada juga yang tidak. Kelom gelis yang berukir yang paling populer dan mahal pada saat itu adalah kelom dengan ukiran motif barong karena sedang musim barongsai pada saat itu. Masa kejayaan kelom berangsur-angsur hilang seiring dengan masuknya sandal buatan pabrik.
Puncak kehancuran terjadi pada tahun 1970-an. Pada masa itu hanya ada satu pengrajin yang tetap bertahan, yakni Hussein. Usaha kerajinan kembali menggeliat pada tahun 1979. Saat itu ada seorang warga Gobras yang berhasil menciptakan kelom terbuat dari lembaran-lembaran triplex. Produk tersebut tidak hanya digemari konsumen dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri seperti Belanda. Kini pengrajin kelom gelis tidak hanya ada di Dusun Gobras atau Dusun Rahayu di Kecamatan Taman Sari, melainkan sudah melebar ke Dusun Ciledug, Nyemplong, Sukamaju, bahkan hingga Kecamatan Ciberem, yakni di Dusun Nagara Kasih. Jika Baraya berkunjung ke pusat kota Tasikmalaya, tepatnya ke kawasan pedestrian Jalan Haji Jenderal Mustofa dan Jalan Cihideng, maka Baraya akan melihat keindahan kawasan pedestrian tersebut dengan ornamen-ornamen yang menghiasi kawasan tersebut. Selain dihiasi beberapa payung emas kuncup, kawasan pedestrian Hajat Mustofa dan Cihideng dihiasi oleh sejumlah tempat duduk berbentuk kelom gelis. Jumlah kelom gelis raksasa yang ada 44 dengan aneka lukisan-lukisan indah karya sejumlah seniman yang berasal dari kota Tasikmalaya. Baraya, topik tentang kelom gelis yang menjadi ikon kota Tasikmalaya cukupkan sampai di sini. Mohon pamit seperti biasa, mohon dukungannya untuk mensubscribe, menyukai, mengomentari dan membagikan. Mohon maaf bila ada salah dan hilap. Hatur nuhun, terima kasih. Salam Baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.